Assalamualaikum sahabat YouTube dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya Nita Lam. Hari ini saya mau menceritakan sesuatu masa kecil saya yang istimewa di kampung ini. Tapi sebelumnya tak kenalin ini apa jenis entung. Entung itu apa bahasa Indonesia ya? Kupu-kupu belalang. Kepompong. Kepompong ya, kepompong. Ini kepompong ya teman-teman. Ini akan jadi kupu-kupu. Biasanya ketika kecil saya suka ngambilin itu di ininya kepompong. Kepompong menjadi kupu-kupu nanti judulnya. Teman-teman tak ceritain. Waktu kecil saya dari lahir sampai umur 12 tahun itu ada di sini. Terus dari kecil memang saya sama ibuku itu dididik untuk bekerja keras. Jadinya dididik dalam artian begini, adik-adikku kan kecil-kecil banyak. Terus akunya nggak ikut orang tuaku, maksudnya rumahnya depan belakang sih, aku ikut mbahku. Terus mbahku itu kan dagang, Mbah Mur itu mbah Yud, mbah tua tadi. Dianya kan dagang, jadinya saya itu kalau sore itu jemput mbahku di kampung sebelah itu, karena mbahku dagangnya dari pasar di kampung sebelah itu, kampung sini jalan gitu di zaman dulu ya. Zaman kira-kira aku umur 5-6 tahun itu sudah otakku, apaku itu sudah setiap hari itu ngitungin duit zaman itu. Terus kadang-kadang sampai sekarang tuh aku ingat sama mbahku, kadang-kadang duitnya tak ambil. Makanya sekarang mbahku kan sudah tua, terus tak ambil buat jajan. Ini rahasia teman-teman, tak kasih tahu ya. Ini YouTube subscriber saya tahu. Itu nggak baik, jangan ditiru. Tapi terus akhirnya ketika tua, mbahku sekarang sudah hampir 195 lebih lah usianya. Ketika tua terus aku bisa bekerja dengan baik, terus keadaanku sudah stabil semuanya lah. Mbahku itu setiap bulan tak jatah meskipun nggak banyak, tapi aku ngomong, kenapa kamu jatah saya? Mbahku bahasa Jawa, kenapa kok aku buat kayak duit terus gitu. Terus aku cerita, mbah sampean gak usah merasa aku kini baik, karena zaman dulu ketika jenengan dodolan itu, jenengan jualan, mbah jualan itu duitnya tak hitung itu, kadang tak ambil tak buat jajan, tapi hanya sebatas cukup buat jajan. Jadi saiki ini sebagai balas budiku mengganti uang itu. Jadi mbahku kan legowo gitu. Di zamannya itu kan di sini itu ingat ya, masih SD itu kalau jajan 25 rupiah. 25 rupiah, pokoknya 10 rupiah, 20 rupiah gitu kayaknya satu piring makanan zaman masih kecil lah. Terus kegiatanku apa setelah sekolah? Sekolahku dekat situ. Sebelumnya setelah di kampung sebelah, terus habis itu sekolah dekat situ. Kalau habis pulang sekolah itu biasanya angon di sini. Ini sepanjang jalan di sini ini angon. Di pekarangannya sendiri itu bawa kambing. Zaman itu kambingku banyak. Teman-teman mungkin heran ya. Aku perempuan, terus perempuan satu-satunya, terus nggak pernah berhenti gitu. Kalau pulang sekolah itu sama Pak Guruku, namanya Pak Nyoto, sekarang nggak tahu pindah kemana. Itu angon, pedusnya Pak Nyoto, pedusnya. Kambingnya itu banyak, kambingku juga banyak. Di zaman SD itu, ya Yung ya, aku biyen angon ada pedus SD no, aku nih Surabaya ke dusku akeh Yung ya. Di zaman SD itu saya sudah punya kekayaan, you know. Tak cerita nih, zaman SD aku punya kekayaan apa itu, kekayaan kambing. Untuk anak SD punya 5-6 kambing itu kan sudah tajir banget gitu ya teman-teman. Terus mari gitu. Lewat sini agak takut. Terus setelah itu setelah kambing saya ingat ke masa kecil ya. Setelah itu kambing saya itu nggak tahu 4, 5, 6 lah intinya, dijual terus dibelikan sapi, ceritanya begitu. Terus aku kan ke Surabaya, ikut orang sekolah lah gitu ya di Surabaya. Makanya kenapa saya tuh pengen nyekolahin Helen tuh, karena saya merasa pernah disekolahkan orang menjadi baik, menjadi lebih baik hidup saya, Mbak. Ini itu suatu cerita. Terus mari gitu akunya pergi ke Surabaya. Beberapa bulan kemudian ibuku ngasih tahu. Terus awal-awal aku kan sekolah ya di sana, jadinya aku nggak berani minta uang saku, nggak berani minta ini. Aku tuh sih minta kiriman aja Yung ya. Dek pisanan aku nih Surabaya lah gelek njaluk kiriman duit Yung ya. Kiriman sampean? Gak lali sampean. Aku awal-awal ke Surabaya kan namanya ikut orang kan nggak berani minta uang saku, nggak berani minta uang lebih gitu kan. Terus
Tapi sampean aku pok kirim ya biar. Oh, ibuku bilang kalau punya ya dikasih, kalau nggak punya ya nggak dikasih gitu. Terus setelah itu zaman SD, aku keluar SD ya, itu ke Surabaya. Terus wedhusku biyen ditukokne sapi, mari sapine mati yo ya. Lah ya aku ning Surabaya pisanan kan wedhusku kan didol terus sampean tambahi tukokne sapi lah. Lali, terus mari ngono intinya ditambahi lah sama ibuku diberikan sapi. Mari ngono, guys. Apa yang terjadi? Siapa? Lah sampean gak mesisan marai. Mari ngono sapine mati. Oh, ditawakne terus gak dituku sapine mati. Oh, katanya ibuku waktu punya sapi itu Mbak Heni kepanasan stres. Waktu punya sapi itu yang ada cengkehnya atas itu ada dua petak lah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bahasa Jawanya rong kedok itu ada petak. Ditawarkan ke ibuku suruh beli, tapi ibuku nggak mau beli karena eman sapinya. Ternyata setelah beberapa bulan di Surabaya sapinya mati. Itulah ceritanya. Di zaman aku SD itu aku sudah kaya, punya sapi. Zaman dulu sapi mungkin 2-3 juta kali ya. Iya. Yung ya yung zaman biyen nih 2 juta 3 juta oleh sapi, tapi sapi putih itu. Sapi putih. Heeh. Gitulah. Heeh. 250.000 zaman dulu. Terus sekarang itu di kampung ini itu tidak ada lagi sapi yang putih, itu enggak ada. Terus kemarin juga waktu PMK PPKM ora. Sapine kena apa yang PMK? Wong-wonge lho. Sing mati-mati kuwi. Sapinya itu di sini bukan sapi yang putih itu, semua itu sapi merah. Sapi merah itu sapi Brahman namanya. Sapi Brahman. Satu sapi itu minimal 20 sampai 30 kalau gede ya. Kalau sapi bos mari sapi giling-giling kene meh mari nek mari lho. Kuwi sapine lek tuku ning supermarket ayo aku ora tuku ning pasar dia. Oh, batang lho. Heeh. Kok nek sapi mendem terus. Heeh. Ora. Ning supermarket ora. Sapi gede. Gak ning supermarket iki anu kan ibuku takut karena kemarin kita makan sapi, daging sapi itu takut daging sapi yang meninggal terus ini kan akhir-akhir ini kan banyak corona. Iya. Sapi pun kena corona, tapi bahasa sapi ini itu anunya PMK katanya. Itu teman-teman. Jadi tak cerita nih, zaman SD itu aku udah tajir ya. Aku tuh angon, pulang sekolah angon, ngarit, tandur. Itu yang keadaanku yang waktu kecil gitu. Terus kehidupan merubahku ketika aku di Surabaya, jadi melihat banyak hal itu. Terus impianku besar, harapanku besar, terlalu besar sampai aku dibilang gila. Tapi waktu itu saya bilang aku akan membuktikan di kampung ini bahwa aku bisa sukses, aku bisa aku bisa lebih baik dari ini. Tapi tadi ketemu temanku, meskipun dia di kampung, nggak keluar dari kampung, tapi dia otaknya encer juga. Dia supply kayak jagung ampok gitu loh, jagung ampok. Teman baikku itu tadi yang sering ngambilin aku tadi juga tak syuting tadi. Terus bumbu pecel dan yang lain-lain dia juga produksi seperti itu, karena kalau di sini produksinya kan biaya produksinya nggak terlalu mahal seperti di kota. Gitu teman-teman, sharing saya mengenai kehidupan masa kecil saya yang sudah tajir. Terus ceritanya setelah tajir itu kerja di Surabaya. Gitu semuanya. Thank you. Jangan lupa like, subscribe.